Nah, oke teman-teman, ini kurang lebih sudah 10 menitan ya. 10 menitan saya di sini. Ini udah agak tenang juga nih. Merpati posnya nih tuh. Ini eksperimen nih teman-teman. Ini merpati posnya si Bintang. Bintang namanya Bintang nih, udah dapat nama Bintang. Ini saya ambil dari ringnya ya, Bintang do. Nanti ringnya saya potong. Sesuai permintaan teman-teman nih yang komentar, "Bang, coba dong tes merpati posnya di luar sama merpati si jambul nih." Waduh, ini sebetulnya jangan ditiru ya teman-teman. Ini adegan tidak berbahaya sebetulnya, tapi kalau teman-teman meniru ini bisa jadi tanggung sendiri akibatnya, karena merpatinya bisa hilang karena ini adanya permintaan dari teman-teman. Oke, saya kabulkan merpati pos saya dengan merpati baru saya ini. Saya akan coba geber di situ di luar sedikit saja. Kita terbangkan tipis-tipis. Nah, ini untuk merpati posnya saya juga belum tahu nih masih giring atau tidak. Karena gini, teman-teman. Pencapaian saya situ udah berhasil. Jadi saya udah nggak penasaran lagi dengan merpati pos ini. Karena sudah bisa giring. Nah, tuh. Ini ternyata masih giring juga. Nah, saya mau ambil ini juga nih merpati barunya. Ada si merpati jambul belum dikasih nama. Nah, ini banyak yang udah kasih nama ya, tapi belum ada yang cocok nih untuk merpati pos saya. Jangan kayak gitu dong, masa namanya itu Boma. Terus apa lagi tuh? Banyak. Kasih nama yang keren dong buat merpati pos saya nih. Jambul. Nah, ini merpati jambulnya nggak tahu nih giring atau enggak tuh. Saya panas-panasin dulu ya. Ini aduh, teman-teman mintanya coba dilatih, Bang, terbangin. Kan jambulnya belum. Ayo. Duh. Ini belum nih. Sabar. Nah, tuh kan. Akhirnya keluar sendiri juga. Oke, coba tes merpati pos. Set. Untuk merpati kolong jambulnya belum begitu giring, teman-teman. Nah. Ini mau saya simpan di sini dulu, saya keluarkan di sini dulu, jangan langsung di tuh. Kalau merpati untuk merpati pos mah udah jos nih. Susahnya nih kalau tangannya cuma satu. Nah, itu merpati posnya seperti biasa kalau baru giring keras. Nanti dulu. Kita simpan di sini, keluarkan di sini dulu. Ayo, Sirah. Nah, ini saya coba ya, mau dikeluarin juga. Nah, ini untuk merpati jambulnya ini nggak giring, teman-teman tuh. Waduh, kalau diterbangin ya bahaya juga nih, merpati baru juga nih. Tuh, no respon karena ya wajar ya, merpati piikan hampir semuanya seperti ini. Tuh. Saya simpan di sini dulu lah. Suruh adaptasi dulu yang merpati jambulnya, biarkan di sini, suruh tenang dulu. Nah, kalau untuk merpati pos ini sudah bagus. Ibaratnya sudah giringnya udah keras nih. Udah kayak merpati balap aja nih, tuh. Nah. Tapi masih bekur-bekur ya. Ini kemungkinan betinaannya lama bertelur nih. Harusnya sih saya pasangkan pos dengan balap nih betinanya yang rajin bertelur. Tapi saya mau ambil anakannya nih, teman-teman. Mau diternak juga. Jadi ya biarkan aja lah. Yang penting saya sudah membuktikan ke teman-teman bahwa merpati pos ini bisa saya giringkan tuh, giring keras tuh. Tapi ya melalui proses. Tetap, bahkan yang waktu pertama kali digiringkan itu hampir aja hilang atau kabur. Nah, ini untuk wah, ini ketahuan nih. Tapi katanya ini nih si merpati jambulnya tuh. Ini merpati jambul. Kan katanya dia jodoh sendiri dengan merpati yang putih ini. Ini ngebuka. Dia memilih sendiri dengan merpati betinaan ini nih, yang warnanya putih blorok kayak gini nih. Nah, kata pemiliknya tuh.
Tapi ternyata dia malah ngeblekurin. Di sana tuh ada merpati yang warna kelabu. Nah ini pun harusnya nih teman-teman, giringnya kan bertambah nih, karena sudah 2 hari di sini. Tapi nggak tahu kenapa dia malah seperti itu, atau lapar juga ya, nggak tahu nih. Karena belum dikasih makan juga sih. Tuh. Nah ini kan masih kayak gini. Wah ini nggak bisa teman-teman, nggak bisa saya latih nih kalau kayak gini, nanti takutnya merusak karakter nih kalau seperti ini. Nah gimana kalau gini aja, saya ganti. Yang ini saya ganti dulu ya nanti ya, karena giringnya masih seperti ini nih, takutnya nanti kabur. Karena ini juga ibaratnya saya dapat kepercayaan dari tim Tobago untuk merawat si Jambul. Nah nanti takutnya barangkali ada sesuatu kendala, merpatinya kabur. Jadi saya ganti aja nih dengan merpati saya yang lainnya, yaitu si Rampok. Kita ambil si Rampoknya nih, apakah Rampok giring keras. Nah ini si Jambulnya kenapa sih Jambul? Nah ini ada Rampok nih. Rampok harusnya giring, kemarin aja udah angkat giringan, sekarang lagi, apalagi sekarang hari Jumat tuh. Nah langsung langsung menuju. Saya gantikan saja dengan si Rampok. Nah ini Rampok baru kelihatan lagi nih tuh. Nah ini si Jambulnya masih seperti ini. Rampok turun tuh. Kalau Rampok udah pasti giring keras karena sudah 2 giringan. Saya simpan di sini dulu, biarkan suruh ngeluarin kotoran. Nah jadi gimana nih teman-teman ininya? Waduh, ini kalau kayak gini ya takut hilang juga nih. Tuh gak ada respon sama sekali, giring. Nggak tahu nih ya, saya harus tanyakan dulu nih apakah ini giringnya sudah lama atau belum nih. Nanti kalau ketemu di lapak ya tuh, ini nggak mau bertelur pisan. Nah gimana nih teman-teman, jangan ya, nanti lagi aja ya. Jadi ini biarkan di sini aja dulu nih, karena no respon nih tuh, jaringannya ngelek-ngelek nih pastinya nih teman-teman tuh. Nah tuh sinyalnya nggak bagus nih, sinyal memori giringnya kurang bagus. Tuh iya H+ nih tuh. Nah giringnya seperti ini, masih takut tuh, masih sedikit liar juga. Jadi ini saya simpen aja nih, simpen dulu. Nah saya simpen di sini. Udah saya simpen lagi teman-teman, ini berarti gagal. Nah teman-teman, bang coba dong si Kliwon dimainin di lapak kolong JTS bang, bawa ke lapak. Sebetulnya sih mau saya bawa, tetapi tuh teman-teman bisa lihat sendiri ini lagi bertelur. Kalau bertelur nggak bisa giring. Nah alhamdulillah telurnya udah 2 tuh, mantep ya. Ini si Jaguar nih tuh. Nah ini ada pertanyaan juga bang, kalau telur merpati dipegang seperti ini, nah bahkan dipegang-pegang, bisa netes nggak bang? Jawabannya lillahi ta'ala teman-teman, karena yang menghidupkan hewan, yang menghidupkan makhluk itu bukan saya, cuman Allah. Kita hanya berusaha. Cuman sepengalaman saya, kalau dipegang seperti ini atau dipindahkan ke tempat lain, kalau telurnya memang kondisinya layak dan bagus, terus kedua merpatinya itu masih bagus reproduksinya, insya Allah menetas. Dan biasanya saya itu menetas nih walaupun dipegang-pegang seperti ini. Kan terkadang saya juga memindahkan, seperti sumama ini kan memang buat khusus latihan. Saya akan ambil ini ke tempat lain, ke merpati babuan. Nah itu ya alhamdulillah saya lakukan seperti itu. Banyak merpati yang ya netas. Cuman ya kita kembali lagi, yang membuat makhluk hidup itu bukan saya. Terus juga yang menciptakan makhluk hidup juga bukan saya. Saya hanya berusaha. Jadi teman-teman bisa simpulkan sendiri ya jawabannya. Telur yang dipegang itu bisa netas atau tidak. Nah itu kita kembali lagi serahkan yang di atas. Tapi kalau menurut saya itu zaman dulu. Jadi ketika saya masih kecil pun, saya megang telur itu dilarang oleh ayah saya dengan alasan nanti kalau dipegang-pegang terus itu telurnya nggak netas. Kemungkinan itu maksudnya sih nggak boleh dimainin dulu selama merpatinya lagi bertelur. Jadi seperti itu. Jadi memang terganggu juga kalau lagi bertelur seperti ini kita tangkap. Kan yang namanya anak kecil ya, tangkap dimainin, digeber-geber. Ininya kan udah nggak giring, tapi masih aja dibawa-bawa, digimanain. Nanti ininya kedua merpatinya kecapean
dan akhirnya tidak mau mengerami telur. Nah, itu yang membuat tidak menetas. Cuman biasanya yang kita tangkap itu bahwa telur merpati yang dipegang seperti ini tidak netas, tidak teman-teman. Jadi tergantung juga gimana kita merawat merpatinya, dan tergantung juga gimana yang memiliki nyawa atau yang maha menghidupkan nih si hewan. Berarti yang maha menghidupkan lah, mau hewan mau manusia segala macam ya kita serahkan kepada Allah ya. Jadi saya nggak bisa nyimpulin nih bahwa telur itu dipegang netas atau tidak. Cuman pengalaman saya ya menetas begitu, karena saya suka memindah-mindahkan. Kita kembali lagi ke ini nih, si merpati pos. Jadi ini nggak jadi ya, nggak jadi saya bawa nih untuk apa, sejambul, dijambul nggak, janganlah. Ini jambul bahaya juga nih. Saya ini aja, bawa ini aja nih teman-teman. Saya latih ini apa, si merpati kan sama aja tuh, jambul jenisnya merpati kolong bebas. Nah kebetulan ini rampok juga lagi giring tuh. Terus ada merpati pos. Nah ini gimana kalau kita uji coba nih, kita coba-coba aja nih, kita nekat. Saya nekat bawa merpati pos ini ke lapak kolong JTS. Setuju nggak teman-teman? Nah kalau setuju kita langsung angkut. Cuman ini aduh cuman kalau kayak gini saya udah berani nih, giringnya udah bagus. Nah ini tuh sampai bengkak kayak gini nih. Kebetulan saya alat apa, tang potongnya itu rusak. Tuh ini mau dipotong nih. Waduh, ini bahaya juga ya. Bintang, wah bintang. Oh ini namanya bintang saja wis. Karena ringnya memakai bintang, jadi saya namain merpati pos bintang. Wah bintang itu berarti tinggi. Ya mudah-mudahan ini sesuai dengan namanya bintang. Wah star. Tuh, gimana teman-teman? Kita langsung bawa saja ini ke lapak kolong ya. Kita latih tipis-tipis saja teman, nggak jauh-jauh karena ini nggak ada Adias juga. Jadi saya sendirian sama kameramen. Ya mungkin nanti kita coba nih latih di lapak kolong JTS di bawah. Cuman ini kayaknya mendung nih, hujan, tapi nggak tahu juga ya. Saya harus siapin ini dulu nih. Ini kebetulan yang kandang satu yang itunya rusak nih karena kena mas combrong. Mas combrong, jadi adanya ini nih, tuh. Gak apa-apa ya, pakai ini aja ya, tapi berat ya. Saya siapin aja lah, udah dulu. Siapin. Nah ini saya coba ini dulu. Nah masih giring. Oke, ini berarti saya simpan di sini aja nih. Nanti pegang. Ayo. Nih sekalian saya juga eksperimen nih, mau membawa merpati pos ke sana. Coba masuk. Nah ini bereksperimen juga nih tuh. Nah mantap. Terus ini ada si rampok. Wih rampok nih tuh. Nah mantap. Tuh rampok mah memang giring keras. Kalau udah lama di sini ya insya Allah nih giringnya keras karena saya rawat dengan baik. Setulus hati saya nih tuh, giringnya, giring keras. Saya siapin juga. Ini nanti saya coba ngituin pos. Nah di sini, ini di atas berarti tuh biar fokusnya ke bawah. Jadi saya mau ke lapak JTS nih, sekalian silaturahmi juga ke lapak JTS. Nih, menurut teman-teman gimana nih? Apa reaksinya gimana nih? Merpati pos dibawa ke lapak kolong. Yuk kita langsung saja menuju lapak kolong JTS. Let's go. Nah oke teman-teman, kita sudah nyampe nih. Wah ini merpatinya nih, merpati posnya. Tuh masih agak giring-giring nih, belum ke sana. Nah di sana pun ada penghobi yang sedang melatih merpatinya tuh. Ini agak becek ya, nggak tahu nih musim hujan lagi, saya juga nggak ngerti. Yuk kita langsung sana saja Mas Fajri. Let's go. Nah seperti biasa nih buat teman-teman yang nanya, Bang, merpati saya itu di rumah giring. Ketika dibawa ke lapangan giringnya berkurang atau bahkan gak giring. Nah kalau ini nih tadi sempet merpati pos saya ini ya, sempet tadi takut tuh lihat tuh, perhatikan tuh. Nah dia kebetinaan lagi ya tuh. Nah ini biasanya kalau merpati yang baru nggak pernah dibawa ke lapak atau ke lapangan ya seperti ini tuh. Nah tuh kita tunggu dulu ya.
Nah, tuh dia memperhatikan situasi yang ada di sekelilingnya atau di sekitarnya nih. Nah, kita perlu adaptasi tuh. Dia takut kan? Tuh. Teman-teman bisa lihat coba. Takut nggak tuh? Tuh. Nah, tadi waktu di rumah dia matuk-matukin terus. Jadi dia matuk ke betinanya nih. Terus memperhatikan di sekitar lagi. Nah, jadi seperti ini dulu teman-teman. Jangan langsung dibawa ke sana tuh. Jangan, nanti auto hilang tuh. Tuh, sekarang giliran tuh banyak merpati-merpati yang sedang dimainkan tuh. Nah, tuh. Nah, ini bahkan si rampok juga tuh, liatin tuh. Malah nggak ke betinanya tuh. Padahal tadi di rumah kan giringnya keras. Nah, kenapa di sini jadi seperti ini, ya Mas Fajri? Nah, inilah poin pentingnya nih. Jadi harus adaptasi lingkungan terlebih dahulu. Caranya ya seperti ini aja tuh, dibiarin tuh. Nanti bisa, kalau teman-teman bisa ngobrol-ngobrol tuh dengan penghobi yang ada di sana. Tuh kesini juga tuh ngobrol di situ dulu tuh. Tuh ada Om Jai tuh ngopi tuh. Tuh. Jadi ngopi dulu sebelum ngelatih merpati nih, ngopi. Nah, nanti kurang lebih 15 menitan. Baru kita coba keluarkan. Nah, oke teman-teman, ini kurang lebih sudah 10 menitannya. 10 menitan saya di sini. Ini udah agak tenang juga nih. Merpati posnya nih tuh. Ini eksperimen nih teman-teman. Ini merpati posnya si Bintang namanya Bintang nih, udah dapat nama Bintang. Ini saya ambil dari ringnya ya, Bintang tuh. Nanti ringnya saya potong. Nah, si Bintang udah mulai agak tenang. Nah, ini lihat tuh si rampok juga tuh udah matuk-matuk ke betinanya. Jadi teman-teman bisa, yang punya merpati yang di kandangnya giring dibawa ke sini nggak giring, bisa lakukan seperti ini. Saya langsung ambil saja nih betinaan merpati posnya. Oke. Nah, langkah yang kedua nih. Kalau teman-teman belum lihat video saya yang kemarin, silahkan tonton dulu nih, agar nanti bisa dimengerti ya nih. Tuh ini no respon. Ayo. Mungkin nggak ada penghobi lain juga ya. Tuh. Nah, kita tes juga seperti ini nih. Nah, ini udah pasti dia respon. Nah, seharusnya kan merpati pos ini lebih fokus ke insting home-nya. Ini udah respon nih, jadi saya berani nih keluarkan. Ini eksperimen ya. Saya juga mau coba di lapaknya nih. Gimana nanti giring atau enggak, tapi masih takut dengan saya juga tuh. Masih takut. Oke, kita lepas saja. Bismillahirrahmanirrahim ya. Mudah-mudahan jangan kabur. Yo. Aduh. Les. Sip. Nah, biarkan seperti ini dulu nih teman-teman. Tuh. Tuh. Coba di sini. Oke, mantap nih. Set. Nah, kita tes lagi. Kalau untuk si ini, awas jangan terlalu jauh dari betinaannya nih teman-teman. Karena ini baru pertama kali dibawa ke lapangan nih, ke lapak CTS. Kalau rampok ini udah terbiasa, jadi nggak usah khawatir. Saya akan lebih memanas-manasi ini si rampok. Kita coba rampok keluar. Kan ini menegangkan nih. Aduh, sini dong manis. Wah, hampir saja ya. Nah, gini kalau ini agak susah juga nih. Saya simpan di sini dulu. Dia suruh. Nah, suruh. Nah, ini tadi merpatinya mau ngawang teman-teman. Jadi kalau merpati pos itu ngelihat alam bebas seperti ini, dia ngawang itu jadi muter-muter keliling-keliling. Nah, tadi hampir saja udah sempat itu. Nah, ini udah fokusnya udah mulai agak buyar nih. Saya tuh dia udah agak mulai buyar. Nah, kalau ini udah jamin kalau si rampok. Ini saya fokuskan lagi si merpati posnya nih. Takut juga nih teman-teman, ini kalau ngawang di alam. Tuh. Dia fokusnya udah mulai buyar ya. Kelihatan ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman punya merpati yang seperti ini, baik merpati balap, merpati kolong, atau merpati apa saja nih. Kayak gini dulu nih, tuh. Nah, ini udah tadi fokusnya udah mulai hilang, kita fokuskan lagi. Caranya seperti ini tuh. Set. Nah, tuh.
sampai dia nggak peduli dengan lingkungan di sekitar nih. Nanti baru saya terbangkan. Ini juga Bismillah nih, Bismillah nih. Saya akan terbangin di situ, Bismillah ya. Tuh, coba saya tarik. Oke. Ini udah mulai fokus nih ke betinanya nih. Cuman saya sengaja menghindar dari keramaian dulu, teman-teman. Nah, di sana kan ada keramaian tuh, ada banyak orang. Saya nggak berani ke situ. Karena ini suruh tenang dulu nih. Si Bintang tuh, si Bintang main ke lapak kolong JTS. Nah, nih kebetulan becek ya. Simpan di sini dulu. Nah, nih biarkan di sini dulu. Nah, buat teman-teman nih, saya juga ini eksperimen nih. Takut-takut juga nih, deg-degan nih. Tadi udah sempet mau ngawang soalnya si Bintangnya tadi wok. Jangan sampai terulang ya. Saya biarkan di sini dulu, tetapi posisinya ada di atas nih seperti ini. Ditemani dengan si Rampok. Kenapa saya bawa si Rampok? Ya karena biar si Bintang ini diam di sini nih. Ini Bintang nih. Tuh. Bintang di langit. Nah, saya tunggu dulu ya, sekitar kurang lebih 5 menit. Nanti baru saya gabung dengan penghobi lain. Nah, ini aduh, takutnya ngawang, teman-teman. Tuh. Ngawang itu jadi muter-muter ke sini. Nah, ini rumah di kandang saya belum tahu. Karena belum lama juga nih. Kurang dari 1 minggu nih, kurang dari 1 minggu. Tuh. Ya, tapi alhamdulillah nih udah bagus, menunjukkan bagus nih gearnya. Oke, kita nunggu sampai kurang lebih 5 menit. Nunggu 5 menit baru saya nanti coba terbangkan di situ tuh. Ikut dengan penghobi lain, kumpul ikut bareng. Nah, oke teman-teman, ini kayaknya sudah cukup nih. Cuman saya lihat ini merpati pos saya selalu memperhatikan lingkungan di sekitar nih. Jadi saya nggak berani ke sana nih, teman-teman. Tuh. Saya nggak berani ke lapak dulu masuk sana karena di sana banyak orang tuh. Takutnya dia down ya atau kaget dengan para penghobi lain. Jadi mungkin saya di sini saja nih. Ngelatihnya di sini ya, di pinggir. Nah, teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama ketika banyak penghobi seperti ini. Kalau merpatinya baru dibawa ke lapak nih. Tuh. Lihat, coba teman-teman perhatikan merpati pos saya. Dia itu tuh memperhatikan di sekitar terus, nggak fokus ke betinanya nih. Jadi mungkin saya ngelatihnya di sini saja. Kita langsung ambil saja nih, yuk. Nah, dia ada suara orang teriak juga, kayak ketakutan. Tuh. Nah, nanti saya coba naik turunin dulu ya, tuh. Dia masih agak tidak fokus ke betinanya, jadi masih memperhatikan lingkungan di sekitar. Ini kalau saya dibawa ke sana, mendekat dengan penghobi lain tuh yang ada di sana, takut juga nih, takutnya kabur ke atas ngawang. Jadi saya coba tes di sini saja nih, tes dekat. Oke, saya ambil dulu. Kita tes naik turun dulu. Nah, nah, op. Coba Mas Fajri. Yuk tangkap, pelan aja, pelan. Nah, bentar Mas Fajri. Nah, op, di situ suruh lihat dulu ya. Nanti jangan dilepas dulu. Aduh. Sabar. Tapi ini mau. Yuk lagi Mas Fajri, ditangkap, bisa ditangkap. Nah, tuh pelan. Sok. Nah, oke, yuk. Gak apa-apa, sabar. Nah, kan? Ini udah kelihatan apa namanya? Enggak respon ke tuh, masih agak takut. Nanti kalau dibawa ke sana, yang benar Pak Mas Fajri, diam. Nih Mas Fajrinya nggak bisa nih, kurang lembut. Tapi memang takut juga sih ya merpati posnya. Masih takut. Oh, sabar.
Duh, ini ngeri juga ya. Nah, sabar dulu ya. Nih merpati posnya. Jadi jangan terburu-buru ke sana lah. Di sini juga masih takut nih dengan orang. Op, op, op. Suruh lihat dulu. Nah, ini nih jaraknya. Yuk. Es. Eh. Lumayan lah. Tapi masih takut ya. Lumayan nih. Nanti dulu Mas Fajri, nanti sabar. Tuh kan. Sabar dulu. Nah, udah mulai bagus nih. Nah. Sudah mulai bagus. Waduh, kalau di sana ngeri juga ya. Takut. Nah, udah mulai nggak takut tangan nih. Oke. Nah, kita di pinggir dulu teman-teman. Nah. Cuman ini saya udah agak berani nih, dia giringnya semakin banter tuh. Oke nih. Pelan lagi Mas Fajri. Op, jangan jauh-jauh. Nah, ini jaraknya deket teman-teman tuh. Yuk. Gak kelihatan Mas Fajri. Nih. Tangkap bisa nggak? Pelan aja, nggak usah kayak gitu. Nah, tuh. Op, ayo. Waduh, ini ada mirip rampok. Waduh, kembaran. Ini punya siapa nih? Ini punya siapa? Tuh, mirip rampok. Kembaran. Ini punya siapa nih? Tuh. Mirip rampok tadi. Yuk. Nah, lumayan ya. Nah, lumayan nih, udah mulai kuat. Nah, udah mulai nggak takut juga. Nanti kalau udah terbiasa, kita mainnya di sana, jangan di sini. Yuk. Nah, mantap. Yo, Mas Fajri tuh, udah nggak fokus sama orang. Ayo, tangkap tuh. Ini udah hilang fokus ke orangnya. Yuk. Oke. Dia mulai fokus ke betina. Udah berapa kali Mas Fajri? 8. Waduh, banyak juga ya. Nah, ini nih, udah nggak fokus di sekitar. Coba. Kita takut-takutin. Nah, yuk Mas Fajri. Cuman sama Mas Fajri nih, karena Mas Fajri memiliki kodam. Jadi takut. Nah, ini jaraknya deket tuh, teman-teman, deket dulu. Kita geber-geber seperti ini. Yuk. Ayo. Udah kelihatan ya? Udah bagus lah. Nanti kita coba tipis-tipis. Tuh. Yuk. Iya. Ayo, ini. Berapa? Udah mulai kelelahan. Sok, tangkap Mas Fajri. Jangan buru-buru. Pelan. Nih. Bentar Mas Fajri, yuk. Biar tahu terbangnya. Waduh, terbangnya lucu ya. Ini hari pertama nih si Bintang main ke lapak CTS tuh. Oke, mungkin cukup ya teman-teman segini ya. Saya mau ngelatih si rampok juga nih tuh. Ini udah di sini. Ini kita istirahatkan dulu pelan-pelan.